Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Zikrullah dengan NIM E1R021081. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, yaitu Bapak Junaidi SPD MPD dan Ibu Ratna Yulis Tianingsih SPD MPD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Metode Pembelajaran Interaktif dalam Pembelajaran Matematika di SMP Negeri 20 Mataram tahun ajaran 2023-2024 dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Baik, kita lanjut. Latar belakang saya mengambil judul tersebut, yaitu pembelajaran yang dilakukan antara guru dan siswa hendaknya mengacu pada peningkatan aktivitas dan partisipasi siswa. Guru tidak hanya melakukan kegiatan penyampaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada siswa. Akan tetapi guru diharapkan mampu membawa siswa untuk aktif dalam berbagai bentuk belajar, yang itu berupa belajar penemuan, belajar mandiri, belajar kelompok, belajar memecahkan masalah, dan sebagainya. Menurut Slameto, pada tahun 1995, ia mengungkapkan bahwa belajar merupakan suatu usaha mengumpulkan informasi yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh perubahan yang dapat diamati, yang berupa perubahan tingkah laku, sikap kebiasaan, ilmu pengetahuan, dan keterampilan sebagai hasil interaksi siswa dengan lingkungannya. Di sini juga menurut Isjono pada tahun 2007, pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya pendidik untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar. Tujuan pembelajaran adalah terwujudnya efisiensi dan efektivitas kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik. Itulah latar belakang mengapa saya mengambil judul tersebut. Kita lanjut berikutnya, yaitu mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah dari proposal yang saya buat ini, dari penjelasan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian, yaitu apakah metode dengan menggunakan media interaktif ini dapat membuat siswa berkembang dalam proses belajar mengajar dan siswa bisa fokus atau tidak saat proses belajar mengajar. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan untuk melihat perkembangan siswa terkait dengan metode yang memanfaatkan media interaktif serta melihat kefokusan siswa dalam proses belajar mengajar. Berikutnya, mengenai manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat penelitian bagi siswa. Siswa mendapatkan pengalaman yang baru agar dapat meningkatkan hasil belajar yang lebih efektif dan efisien. Kemudian, manfaat penelitian bagi guru, yaitu dapat memberikan masukan untuk guru dalam memilih model pembelajaran dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu manfaat penelitian bagi peneliti, sebagai pengetahuan serta pengalaman mengajar menggunakan media interaktif. Berikutnya, di sini kita akan membahas tinjauan pustaka. Yang pertama, kajian teori, di mana di sini ada dua pembahasan. Yang pertama yaitu metode pembelajaran dan yang kedua media pembelajaran interaktif. Metode pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, terdapat berbagai macam metode mengajar yang dalam penggunaannya harus disesuaikan dengan berbagai hal, seperti situasi dan kondisi kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung, fasilitas yang tersedia, dan sebagainya, harus disesuaikan dengan tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Metode merupakan suatu alat dalam pelaksanaan pendidikan, yakni yang digunakan dalam penyampaian materi tersebut. Materi pelajaran yang mudah pun kadang-kadang sulit berkembang dan sulit diterima oleh peserta didik karena metode yang digunakannya kurang tepat. Dan sebaliknya, materi yang sulit akan mudah ditangkap dan dipahami oleh peserta didik karena penyampaian dan metode yang digunakan mudah dipahami, tepat, dan menarik. Kemudian yang kedua yaitu media pembelajaran interaktif. Media pembelajaran interaktif adalah alat bantu berbasis multimedia yang dapat menjabarkan pesan atau informasi dari guru ke siswa yang dalam prosesnya
terjadi komunikasi aktif dua arah antara multimedia dengan pengguna atau siswa yang bertujuan untuk mempermudah proses pembelajaran. Kemudian berikutnya di sini ada kerangka teori. Indikator yang digunakan dalam penelitian mengenai metode pembelajaran menggunakan media interaktif atau variabel X, yakni membuat aktivitas di dalam kelas menjadi efisien, baik komunikasi antar guru maupun antar siswa demi meningkatkan hasil belajar di siswa, khususnya pada SMP Negeri 20 Mataram. Hipotesis yang saya gunakan di sini yaitu yang pertama, belum ada dampak dari penggunaan media interaktif bagi hasil belajar siswa. Yang kedua, sudah ada dampak dari penggunaan media interaktif bagi hasil belajar siswa. Selanjutnya, metode penelitian. Pendekatan penelitian yang saya gunakan di sini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dan sampel yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah siswa dan siswi kelas 7A dan 7B SMP Negeri 20 Mataram. Kemudian variabel penelitian, variabel bebas X. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah metode penelitian. Variabel terikat Y. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa. Berikutnya di sini ada teknik pengumpulan data, di mana saya menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Sebelum saya memulai penelitian, di sini saya mengumpulkan data dengan cara observasi, di mana saya melakukan pengamatan terlebih dahulu di sekolah tempat penelitian yaitu di SMP Negeri 20 Mataram, di mana saya mengamati kegiatan proses pembelajaran siswa-siswi yang ada di sana. Kemudian yang kedua yaitu wawancara. Teknik wawancara yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah yaitu wawancara mendalam. Di mana wawancara mendalam ini merupakan mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang akan diteliti. Kemudian yang ketiga yaitu dokumentasi, di mana dokumentasi ini sendiri yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik yang tertulis, gambar maupun elektronik. Berikutnya di sini teknik analisis data. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Dalam pengumpulan data ini bertujuan untuk menggali informasi dan data dari berbagai sumber atau responden, yaitu dengan wawancara, observasi, analisis dokumen, dan foto-foto kegiatan yang ada. Kemudian yang kedua, reduksi data. Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Dalam reduksi data yang diperoleh disortir karena data dari hasil wawancara merupakan data yang memiliki sifat yang sangat luas informasinya, bahkan masih mentah. Kemudian yang ketiga yaitu penyajian data. Hasil dari pengorganisasian data yang disajikan secara sistematis dapat dibentuk dalam sebuah laporan. Bentuk penyajian laporan berupa deskriptif, analitik, dan logis yang mengarah pada kesimpulan. Dalam tahap ini, peneliti dituntut untuk melakukan penafsiran terhadap data dalam wawancara. Kemudian yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan atau klarifikasi. Penarikan kesimpulan menyangkut interpretasi peneliti, yaitu pengembangan makna dari data yang ditampilkan. Kesimpulan yang masih kaku senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung, sehingga diperoleh kesimpulan yang kredibilitas dan objektifnya terjamin. Verifikasi bisa berupa pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran peneliti saat mengadakan pencatatan atau bisa berupa suatu tinjauan ulang terhadap catatan-catatan di lapangan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin jika ada saran dan masukan dari teman-teman penilai untuk proposal saya, mungkin bisa jadi masukan untuk kedepannya untuk memperbaiki proposal yang saya buat ini. Sekian. Sekali lagi saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih banyak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.